Selamat datang di Ari The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dan yang paling penting adalah dalam kondisi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan terkait dengan etika atau adab buang air kecil. Banyak kemudian orang yang menyepelekan terkait dengan perkara ini. Padahal buang air kecil ada adabnya atau ada etikanya yang diatur secara terperinci dalam Islam. Yang apabila kemudian tidak diperhatikan terkait perkara ini, maka resikonya sangat besar. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, perhatikanlah bekas air kencingmu, karena kebanyakan orang disiksa di hari kemudian nanti adalah mereka yang tidak memperhatikan terkait dengan bekas air kencingnya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kemudian Islam mengatur sedemikian rupa dengan rinci terkait dengan adab etika buang air kecil. Dan ini menjadi perhatian kita dan menjadi acuan kita bagaimana kemudian Islam mengaturnya, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Yang pertama adalah ketika kita akan buang air kecil, maka perhatikan terkait dengan tempatnya. Yang pertama, tempatnya tentunya harus tertutup. Jadi ketika kita buang air kecil, maka pastikan kemudian kita terbebas dari pandangan orang lain atau tidak terlihat oleh siapapun. Kemudian yang kedua adalah tidak menghadap ke kiblat. Jadi ketika kita buang air kecil, maka berupaya untuk tidak menghadap ke kiblat. Kalau seandainya misalnya klosetnya atau dudukannya tempat kita buang air kecil misalnya dibuat misalnya searah dengan kiblat, maka yang kita lakukan adalah serong, ya, menyerongkan badan kita menjauhi kiblat, arah kiblat. Jadi tidak kemudian persis menghadap kiblat. Karena yang kita buang adalah kotoran kita, dan kiblat adalah tempat arah sujud kita ketika kita sholat, maka bentuk penghormatan kita adalah tidak kemudian menghadap ke kiblat ketika buang air, ya, karena perintahnya, sunnahnya begitu, maka yang kita hidupkan adalah sunnah itu, yaitu tidak menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketiga adalah membasuh dengan bersih dengan air yang tersedia, ya, di toilet ataupun di tempat kita kencing, dibasuh sampai kemudian najis kita pastikan betul-betul kemudian telah hilang. Nah, banyak kemudian di antara kita, ya, bahkan kemudian generasi muda saat ini, ya, dalam tanda kutip mungkin tidak mengetahui terkait hal ini, sehingga kita mendapatkan praktek secara nyata dan masif. Mereka misalnya kebanyakan bahkan orang tua pun sekalipun, ya, orang tua juga misalnya kencing tidak cebok, ya, tidak membasuh dengan air. Jadi begitu kencing ya sudah langsung pakai ulang kemudian celana. Nah, ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena bekas kencing atau sisa air kencing kita, tetesannya itu adalah sebuah najis. Dan inilah kemudian yang paling banyak menyebabkan orang disiksa dalam kubur. Dalam sebuah kisah disebutkan, pernah kemudian Nabi kita Muhammad SAW berjalan dengan seorang sahabat menunggangi kuda atau unta, ya, dalam perjalanan tersebut. Tiba-tiba kemudian unta yang ditunggangi ini kemudian
langsung melompat ya, melompat seolah-olah kemudian ketakutan, sampai kemudian digambarkan dalam cerita itu Nabi kita Muhammad SAW hampir terjatuh karena lompatan unta ini yang begitu kencang, hampir-hampir saja kemudian Nabi kita jatuh. Lantas kemudian Nabi kita turun dan bertanya kepada sahabat yang mengikuti perjalanan itu, adakah kemudian kubur di sekitar tempat ini? Maka sahabat kemudian menunjukkan, ada wahai Nabi, di sekitar sini ada kubur orang yang baru meninggal belum beberapa lama yang lalu. Maka kemudian Nabi minta diantarkan ke kubur tersebut, dan Nabi sampaikan, sesungguhnya orang yang berada dalam kubur ini sementara disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kemudian Nabi minta diambilkan pelepah kurma yang masih muda, lantas kemudian dengan menancapkan pelepah kurma yang masih muda di atas kubur dan bermohon kepada Allah untuk diringankan siksaannya sampai kemudian batang kurma ini, pelepah kurma ini kemudian kering. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya oleh sahabat ini, kenapa kemudian orang dalam kubur ini kemudian mengalami penyiksaan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebabnya adalah karena tidak memperhatikan terkait dengan bekas kencing. Jadi kencing tidak cebok, kencing tidak dibilas dengan air, langsung kemudian digunakan kembali celananya, sehingga celana yang digunakan penuh dengan najis. Dan inilah salah satu yang menyebabkan terjadi penyiksaan dalam kubur. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu sedari kecil kemudian dari dini anak-anak kita, murid kita, siswa kita, maka diajarkan terkait dengan etika buang air kecil, termasuk kemudian membilas atau membasuh dengan air yang suci, yang bersih, untuk kemudian membersihkan diri kita dari bekas-bekas daripada air kencing yang menyebabkan nanti kebanyakan manusia nantinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak memperhatikan daripada bekas air kencing ini. Dan ini sangat sederhana sebenarnya, tapi kebanyakan kita kemudian luput daripada amalan ini dan menganggap enteng. Di jalanan, di belakang tembok, ya, di belakang pohon, terkadang menjadi tempat yang paling nyaman untuk kemudian membuang hajat kita tanpa merasa berdosa dan tidak membersihkannya dengan air. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu kebaikan ini, yaitu menjaga diri dari kesucian, ya, dari najis, ya, sisa air kencing atau bekas air kencing yang selama ini mungkin banyak kita abaikan. Mulai saat ini kemudian mari biasakan diri kita, ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita, didik mereka agar membiasakan diri kencing, memperhatikan etika adab, termasuk kemudian membersihkannya dengan air yang bersih. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.